Welcome to SMA Negeri 1 Wonosobo. It's one of the schools that was founded in 1959. Now it's located 2.4 km from the city center, preciously on Jalan Tumenggung Jogonegoro kilometer 2, Jarak Sari, Kecamatan Wonosobo, Wonosobo Regency. Holders of leadership continue to change from year to year. Until now, the office that is often called the principal is held by Mr. Sabarianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Endah Setiarini dari SMA Negeri 1 Wonosobo. Saya mengajar mata pelajaran ekonomi. Kali ini saya akan menyampaikan materi ekonomi kelas 10 tentang konsep ilmu ekonomi. Oke. Let's study in economic lesson. Be smart. Untuk kompetensi dasar dalam konsep ilmu ekonomi, yaitu pengetahuan mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi, dan keterampilan, yaitu dengan mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Ada beberapa materi dalam konsep ilmu ekonomi. Di antaranya adalah pengertian ilmu ekonomi menurut beberapa ahli, kemudian manfaat tujuan mempelajari ilmu ekonomi, masalah ekonomi, kemudian kita juga belajar tentang pengertian kelangkaan, faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan, kebutuhan manusia, macam-macam kebutuhannya, skala prioritas kebutuhan manusia, macam-macam alat pemuas kebutuhan, jenis-jenis kegunaan barang dan jasa. Kita juga akan belajar tentang biaya peluang atau opportunity cost. Kemudian prinsip ekonomi, motif ekonomi, dan juga pembagian ilmu ekonomi. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita juga akan belajar tentang ekonomi syariah. Mulai dari konsep dasar ekonomi syariah, pengertian ekonomi syariah, tujuan ekonomi syariah, prinsip ekonomi syariah, dan karakteristik ekonomi syariah. Ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang. Menurut Paul A. Samuelson, ada beberapa pengertian ilmu ekonomi, di antaranya adalah menurut Adam Smith yang mengatakan bahwa ekonomi ialah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Juga yang disampaikan oleh JBC menyatakan bahwa ekonomi sebagai suatu kajian tentang peraturan yang bisa menentukan kekayaan. Menurut Alfred Marshall, bahwa ekonomi adalah studi tentang umat manusia dalam usaha mengkaji bagian dari tindakan individu dan sosial yang paling dekat dengan pencapaian dan penggunaan kesejahteraan material. Dan banyak sekali pengertian-pengertian ilmu ekonomi dari beberapa tokoh ekonomi, baik klasik maupun modern. Manfaat mempelajari ilmu ekonomi di antaranya bisa membantu memahami wujud perilaku ekonomi dalam dunia nyata secara lebih baik.
Dengan mempelajari ilmu ekonomi akan membuat yang mempelajarinya lebih mahir atau lihai dalam perekonomian. Sehingga dengan menguasai ilmu ekonomi bisa memberikan pemahaman atas potensi dan keterbatasan kebijakan ekonomi. Adapun tujuan ilmu ekonomi adalah untuk mempelajari berbagai usaha manusia untuk mencapai kemakmuran dan juga untuk mempelajari berbagai peristiwa ekonomi dan cara pemecahannya sebagai sarana dan prasarana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan serta untuk mendapatkan pengetahuan tentang hidup bermasyarakat yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan. Inti dari masalah ekonomi adalah kelangkaan. Kelangkaan bisa terjadi ketika kebutuhan manusia yang tidak terbatas berhadapan dengan sarana pemuas kebutuhan yang terbatas. Ilmu ekonomi menjadi sangat penting sebenarnya untuk menjawab beberapa permasalahan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari kita. Seandainya ilmu ekonomi ini kita terapkan dengan baik, maka bisa untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh manusia setiap hari. Di antaranya yaitu kita juga harus membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Karena perbedaan kebutuhan dan keinginan itu harus kita ketahui, di mana untuk kebutuhan itu harus dicukupi, harus dibeli, tidak bisa tergantikan tanpa pertimbangan penting dan sangat darurat. Sedangkan keinginan tidak harus dibeli, tidak terlalu penting dan butuh pertimbangan, serta bisa digantikan. Kalau ini bisa kita lakukan, kita terapkan sehari-hari, maka kita bisa mengkondisikan diri kita sebagai manusia pribadi yang tidak konsumeris. Kelangkaan yang kita jumpai setiap hari, baik di sekitar kita maupun di negara Indonesia, merupakan kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Adapun penyebab kelangkaan yaitu keterbatasan sumber daya. Sumber dayanya sedikit, kebutuhan kita semakin banyak. Yang berikutnya perbedaan letak geografis. Sumber daya tiap daerah berbeda-beda. Ada yang melimpah, ada pula yang cukup seadanya. Pertambahan jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk selalu lebih cepat dibanding produksi barang dan jasa. Keterbatasan kemampuan produksi juga bisa menyebabkan kelangkaan. Kemudian berikutnya adalah bencana alam yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Demikian konsep ilmu ekonomi untuk submateri, yaitu tentang ilmu ekonomi, manfaat, tujuan, kelangkaan. Marilah kita menjadi energi positif dan produktif untuk membangun ekonomi Indonesia melalui diri kita masing-masing. Terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.